Merasa lesu dan tidak bertenaga, padahal sudah tidur nyenyak semalaman? Bagaimana jika saya katakan, penyebabnya mungkin adalah musuh tak terlihat yang bersembunyi di piring makan Anda? Hari ini, kita akan menjelajahi dapur untuk menyusun daftar 10 makanan pahlawan super yang secara aktif melawan peradangan di seluruh tubuh Anda. Dan pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena makanan terakhir dalam daftar kita ini bukan sekadar hidangan biasa, melainkan sebuah kejutan nyata yang mungkin bisa mengubah drastis pandangan Anda tentang betapa sederhananya menyiapkan makanan sehat. Baiklah. Mari kita pahami dulu dari awal. Apa sebenarnya peradangan itu? Bayangkan Anda teriris jari. Kemerahan dan pembengkakan yang muncul itu adalah peradangan akut. Itu reaksi alami tubuh Anda yang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperbaikinya. Ini hal yang baik. Namun ada jenis lain, peradangan kronis, yang seringkali senyap dan tidak terasa. Ini ibarat alarm yang terus berbunyi pelan. Mungkin selama berbulan-bulan tanpa Anda sadari. Tubuh Anda jadi terus-menerus dalam kondisi tegang, dan ini mengikis kesehatan Anda dari dalam. Perlahan-lahan menyebabkan kelelahan kronis dan berbagai penyakit serius. Dan pemicu utama alam yang merugikan ini seringkali adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tapi kabar baiknya adalah, makanan juga bisa menjadi pemadam kebakaran utama Anda. Membuka daftar produk unggulan kita adalah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai pahlawan super bawah air sejati, ikan berlemak. Kita berbicara tentang jenis-jenis seperti salmon, makarel, sarden, haring, dan ikan teri. Ikan-ikan ini bukan cuma lezat, tapi juga melimpah ruah manfaatnya. Semua itu berkat senjata rahasia utama mereka, asam lemak omega 3 rantai panjang. Anda mungkin sudah tidak asing dengan nama-nama ini, EPA dan DHA. Kedengarannya memang agak ilmiah, tapi sebenarnya sangat sederhana. Bayangkan saja, ada api kecil yang terus membara di dalam tubuh Anda. Itulah yang kita sebut peradangan kronis. Nah, asam lemak omega 3 ini ibarat tim pemadam kebakaran yang datang dan menyiram api itu dengan air. Ketika tubuh kita memproses lemak sehat ini, ia membentuk molekul khusus yang disebut resolvin dan protektin. Tugas mereka adalah secara aktif menekan reaksi peradangan. Mereka seolah berkata kepada sel-sel sistem kekebalan tubuh, "Hei, tenang saja, bahaya sudah berlalu. Saatnya menghentikan operasi penyelamatan ini." Penelitian telah mengonfirmasi hal ini pada orang yang secara rutin mengonsumsi ikan berlemak dalam diet mereka. Para ilmuwan mengamati kadar yang jauh lebih rendah dari apa yang disebut penanda peradangan dalam darah. Ini adalah bukti langsung bahwa omega 3 benar-benar berfungsi. Lalu, berapa banyak keajaiban ini yang kita butuhkan? Para ahli gizi merekomendasikan untuk mengonsumsi setidaknya 2 porsi ikan berlemak per minggu. 1 porsi kira-kira seukuran telapak tangan Anda. Salmon panggang untuk makan malam atau salad sarden untuk makan siang. Ini bukan cuma enak, tapi juga investasi Anda untuk kesehatan bebas peradangan. Bagaimana jika Anda sama sekali tidak menyukai ikan? Ada alternatifnya dalam bentuk minyak ikan berkualitas tinggi dalam kapsul. Namun ingat, ikan utuh selalu lebih baik. Karena selain omega 3, Anda juga mendapatkan protein berkualitas tinggi, vitamin, dan mineral. Jadi, ketika Anda menambahkan sepotong ikan berlemak ke piring Anda tidak hanya sekadar makan. Anda mengirimkan pasukan penyerbu yang kuat ke garis depan untuk melawan musuh tak terlihat. Selanjutnya mari kita bahas sesuatu yang manis dan sangat cantik. Di posisi kedua dalam daftar kami adalah buah beri yang cerah. Kita berbicara tentang blueberry, raspberry, strawberry, blackberry, atau dengan kata lain, seluruh palet buah-buahan yang kaya rasa dan beraroma. Buah-buahan kecil ini tidak hanya memanjakan mata dan lidah. Mereka adalah gudang harta karun sejati, penuh dengan antioksidan kuat, dan bintang utamanya adalah zat yang disebut antosianin. Antosianin inilah yang bertanggung jawab atas warna merah, biru, dan ungu yang pekat pada buah beri. Namun, peran mereka tidak hanya sebagai pewarna alami.
Bayangkan di dalam tubuh Anda ada pengganggu kecil, yaitu radikal bebas. Mereka merusak sel dan memicu peradangan. Nah, antosianin adalah pasukan elit yang melacak dan menetralkan para pengganggu ini. Tapi bukan itu saja. Senyawa menakjubkan ini memiliki bakat lain. Mereka dapat memengaruhi aktivitas sel-sel tertentu dalam sistem kekebalan tubuh kita yang disebut sel pembunuh alami. Dalam kondisi normal, sel-sel ini adalah pelindung kita. Namun, pada peradangan kronis, aktivitas mereka bisa terganggu. Buah beri membantu menjaga keseimbangan kerja mereka agar tetap sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa pada orang dewasa yang secara teratur mengonsumsi buah beri, seperti stroberi, kadar penanda inflamasi spesifik yang terkait dengan penyakit jantung jauh lebih rendah. Dan kabar baiknya, untuk mendapatkan semua manfaat ini, Anda tidak perlu menunggu musim panas. Buah beri beku hampir mempertahankan semua sifat antiinflamasinya. Jadi, Anda bisa menambahkan segenggam blueberry ke oatmeal pagi. Anda sepanjang tahun membuat smoothie raspberry atau sekadar menikmatinya sebagai makanan penutup yang sehat. Jadi, lain kali Anda menginginkan sesuatu yang manis, ingatlah pejuang-pejuang cerah ini. Segenggam buah beri bukan hanya camilan, tetapi juga pukulan kuat dan lezat terhadap peradangan. Sekarang, mari kita bahas si hijau. Dan pahlawan kita selanjutnya ini mungkin sayuran paling kontroversial dari masa kecil kita. Betul sekali, ini brokoli. Ada yang sangat menyukainya, ada pula yang sampai sekarang masih mengingatnya dengan rasa enggan. Tapi, fakta tak bisa dibantah. Faktanya, brokoli adalah pejuang sejati dari keluarga Brassica dalam melawan peradangan. Senjata utamanya, antioksidan bernama sulforafen. Lalu, apa yang dilakukannya? Sulforafen bekerja layaknya manajer cerdas di dalam tubuh kita. Dia tidak hanya memerangi radikal bebas secara langsung, tapi juga mengaktifkan seluruh jaringan gen dan enzim pelindung di dalam tubuh kita. Intinya, brokoli bukan cuma memberi Anda antioksidan, tapi dia juga merangsang tubuh Anda untuk memproduksinya sendiri. Ini meningkatkan tingkat perlindungan ke level yang sama sekali baru. Penelitian menunjukkan bahwa sulforafen membantu menurunkan tingkat pemicu utama peradangan, yaitu sitokin. Dia seolah-olah menghampiri reaksi peradangan dan berkata, "Baik, kawan-kawan, pestanya sudah selesai, bubar sekarang." Dan kabar baiknya bagi Anda yang kurang menyukai brokoli, seluruh keluarganya memiliki sifat yang serupa. Kembang kol, Brussels sprout, kala, semuanya mengandung senyawa bermanfaat ini. Ngomong-ngomong, ada sedikit tips. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, brokoli sebaiknya dikonsumsi mentah atau dikukus sebentar hingga al dente. Pengolahan dengan panas berlebihan dapat merusak enzim yang membantu sulforafan aktif. Jadi, pohon hijau kecil di piring Anda itu bukan cuma sekadar hidangan pelengkap. Ini adalah alat yang ampuh untuk detoksifikasi dan mengurangi proses peradangan di tingkat seluler. Cobalah memberinya satu kesempatan lagi. Selanjutnya kita punya superfood creamy yang luar biasa, yang berhasil merebut hati jutaan orang. Dan itu tak lain dan tak bukan adalah alpukat. Sampai sekarang, banyak yang masih khawatir dengan lemak. Tapi alpukat adalah bukti nyata bahwa lemak itu bisa sangat bermanfaat. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, terutama asam oleat, asam yang sama yang membuat minyak zaitun begitu berharga. Lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, dan yang terpenting bagi kita hari ini, juga mengurangi peradangan dalam tubuh. Tapi itu baru permulaan. Alpukat juga kaya akan kalium, magnesium, dan serat, yang semuanya berperan penting dalam menjaga kesehatan seluruh tubuh. Namun, keajaiban sebenarnya alpukat terletak pada senyawa uniknya. Alpukat mengandung karotenoid dan tokoferol, yang dikenal memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Ada satu fakta yang sangat menarik. Lemak sehat dalam alpukat membantu tubuh kita menyerap antioksidan lebih baik.
Tidak hanya dari alpukat itu sendiri, tapi juga dari sayuran lain yang Anda makan bersamanya. Misalnya, jika Anda menambahkan alpukat ke salad wortel dan bayam, Anda akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari sayuran tersebut. Sebuah penelitian menarik menunjukkan bahwa pada orang yang mengonsumsi 1 porsi alpukat bersama burger, tingkat penanda peradangan mereka secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang makan burger tanpa alpukat. Ini membuktikan bahwa alpukat dapat membantu menyeimbangkan efek peradangan dari makanan yang kurang sehat. Jadi, jangan ragu untuk menambahkannya ke salad, membuat guacamole yang terkenal itu, atau cukup oleskan di roti gandum panggang dengan sedikit perasan lemon. Ini bukan sekadar produk yang sedang tren, tapi pelindung sejati sel dan pembuluh darah Anda dari stres inflamasi. Nah, bagaimana dengan minumannya? Di sini kita punya eliksir kesehatan sejati yang menghangatkan tubuh dan menenangkan jiwa. Pilihan kelima kita adalah teh hijau. Minuman kuno ini dihargai bukan tanpa alasan. Senjata rahasianya adalah senyawa yang disebut katekin, dan bintang utamanya adalah senyawa dengan nama yang sulit diucapkan, epigalokatekin galate, atau untuk teman-teman, cukup sebut EGCG. Senyawa ini adalah salah satu antioksidan terkuat yang dikenal sains. Ia bekerja sebagai penjaga di tingkat sel, mencegah produksi sitokin proinflamasi. Singkatnya, EGCG mengurangi tingkat kebisingan dan kekacauan dalam tubuh Anda yang menyebabkan peradangan kronis. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah kota. Peradangan adalah seperti kebakaran kecil yang terus-menerus terjadi di sana-sini. Katekin teh hijau adalah tim pemadam kebakaran yang efektif, berpatroli di jalanan dan memadamkan api, mencegahnya membesar menjadi kebakaran hebat. Berbagai penelitian mengaitkan konsumsi teh hijau secara teratur dengan penurunan risiko banyak penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Sifat antioksidannya melindungi sel-sel kita dari kerusakan yang menjadi akar dari banyak masalah kesehatan. Jadi, mengganti 1 cangkir minuman manis dengan secangkir teh hijau yang harum bukan hanya sekadar pilihan minuman. Ini adalah ritual harian yang sederhana dan menyenangkan, yang membantu menjaga peradangan tetap terkendali dari dalam. Pahlawan kita berikutnya dalam memerangi peradangan sering kita temui, baik di rimbunnya hutan maupun di rak-rak sayuran. Ya, kita sedang membicarakan jamur. Dan tidak, kita tidak sedang membicarakan jamur kancing yang pucat itu, meskipun mereka juga memiliki manfaat. Superstar sejati dalam dunia antiinflamasi adalah varietas seperti shiitake, maitake, dan portobello. Jamur adalah organisme unik dengan komposisi kimia yang istimewa. Mereka kaya akan senyawa yang disebut fenol dan antioksidan lainnya yang memberikan efek perlindungan yang kuat. Tapi yang paling menarik terjadi saat Anda memasaknya. Pemasakan ringan, seperti ditumis sebentar atau dipanggang, tidak merusak, melainkan justru meningkatkan aktivitas antiinflamasinya. Ini karena panas membantu melepaskan senyawa bermanfaat ini dari dinding sel jamur. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Jamur paling baik dikonsumsi setelah dimasak, bukan mentah. Dalam keadaan mentah, mereka bisa mengandung beberapa senyawa yang sulit dicerna dan bahkan bisa sedikit beracun. Jadi, memasak ringan adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dan keamanan. Selain itu, jamur adalah salah satu dari sedikit sumber vitamin D nabati. Vitamin ini memainkan peran kunci dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan mengendalikan proses peradangan. Jadi, menambahkan seporsi jamur aromatik ke pasta, omelet, atau sebagai lauk pelengkap adalah cara yang bagus untuk memperkaya variasi makanan Anda dan memberikan tubuh Anda serangkaian nutrisi unik yang secara aktif melawan peradangan. Saatnya menambahkan sedikit rempah dalam hidup kita. Peserta ketujuh kita adalah emas cair yang sesungguhnya, sang ratu rempah yang cerah dan harum semerbak. Kunyit.
Rempah berwarna oranye cerah ini telah digunakan selama berabad-abad dalam masakan India dan pengobatan Ayurveda. Dan ilmu pengetahuan modern sepenuhnya membenarkan khasiat penyembuhannya. Pahlawan utama dalam kandungan kunyit adalah zat aktif bernama kurkumin. Dan inilah yang membuatnya benar-benar menarik. Kurkumin adalah salah satu senyawa antiinflamasi alami paling kuat yang dikenal umat manusia. Efeknya begitu kuat sehingga para ilmuwan membandingkan efektivitasnya dengan beberapa obat farmasi, namun tanpa efek samping. Bagaimana cara kerjanya? Kurkumin mampu memblokir protein kunci pada tingkat molekuler yang seperti seorang konduktor, memicu seluruh rantai reaksi peradangan di sel-sel kita. Pada dasarnya, ia tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mengambil korek api dari ASI pembakar. Efektivitas kurkumin dalam melawan peradangan telah terbukti dalam ratusan penelitian, terutama pada kondisi seperti radang sendi, artritis. Banyak orang merasakan pengurangan nyeri dan kekakuan sendi yang signifikan setelah mengonsumsi kunyit secara teratur. Namun, ada satu rahasia kecil. Kurkumin sendiri cukup sulit diserap oleh tubuh kita. Untuk mengeluarkan kekuatannya secara maksimal, ia membutuhkan bantuan. Dan sang penolong itu adalah lada hitam. Senyawa piperin yang terkandung dalam lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin hingga ribuan kali lipat. Jadi, tambahkan sejumput kunyit dan lada hitam ke dalam kari, sup, tumisan sayur, atau bahkan dalam smoothie pagi Anda. Ini adalah cara sederhana dan sangat efektif untuk mengubah makanan Anda menjadi obat yang ampuh. Nah, ini dia kejutan manis untuk semua pecinta coklat. Produk ke-8 kami membuktikan bahwa yang sehat itu bisa, bahkan harus, terasa lezat. Perkenalkan, coklat hitam dan kakao. Ya, betul sekali. Anda tidak salah dengar. Coklat bisa menjadi bagian dari diet antiinflamasi loh. Tentu saja. Ada beberapa catatan penting. Yang kami maksud di sini adalah coklat hitam murni dengan kandungan kakao tinggi, minimal 70% atau lebih. Sayangnya, coklat susu dan coklat putih tidak termasuk dalam kategori ini karena kandungan gulanya terlalu tinggi dan nutrisinya minim. Jadi, apa rahasianya? Biji kakao kaya akan antioksidan menakjubkan yang disebut flavanol. Flavanol inilah yang memberikan rasa pahit khas pada coklat hitam. Antioksidan ini punya efek antiinflamasi yang kuat, terutama pada sel-sel yang melapisi dinding pembuluh darah kita. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti jalan raya. Peradangan bisa membuat jalan-jalan ini kaku dan tidak rata, menghambat aliran darah yang lancar. Nah, flavanol berperan penting menjaga jalan ini tetap mulus, elastis dan sehat. Selain itu, mereka juga membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi coklat hitam secara moderat dapat membantu menurunkan kadar penanda inflamasi dalam darah dan secara signifikan mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi, menikmati 1 atau 2 potong coklat hitam berkualitas setiap hari itu bukan cuma sekadar kepuasan lidah. Ini adalah investasi kecil yang lezat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Ingat, kuncinya adalah porsi yang moderat dan selalu pilih coklat dengan kandungan kakao tertinggi serta gula paling rendah. Selamat menikmati dengan sehat. Hampir di garis akhir. Peserta ke-9 kita ini adalah lambang sejati pola makan sehat, si emas cair dari Mediterania. Anda mungkin sudah bisa menebaknya. Ini adalah minyak zaitun extra virgin. Garis bawahilah kata extra virgin itu, karena ini sangat penting. Dengan cara inilah minyak ini mampu mempertahankan semua nutrisi dan manfaat maksimalnya, karena diproses secara mekanis tanpa menggunakan pelarut kimia dan suhu tinggi. Ini seperti jus buah yang baru diperas, tapi terbuat dari buah zaitun. Rahasia utama minyak zaitun terletak pada komposisi asam lemaknya. Minyak ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal, khususnya asam oleat, yang sudah pernah kita bahas saat membicarakan alpukat.
Lemak ini sangat efektif melawan kolesterol jahat dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Namun, bintang sesungguhnya yang menjadikan minyak zaitun sebagai agen antiinflamasi yang kuat adalah senyawa bernama oleokantal. Senyawa alami ini memiliki kemampuan unik. Dari segi struktur dan cara kerjanya, oleokantal sangat mirip dengan ibuprofen, obat antiinflamasi yang sudah dikenal luas. Tentu saja oleokantal dalam minyak zaitun tidak sekuat pil ibuprofen, namun ia bekerja secara kumulatif dan tidak memiliki efek samping. Senyawa ini secara lembut namun efektif menekan aktivitas enzim yang memicu reaksi peradangan dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minyak zaitun ekstra virgin secara teratur berkaitan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, stroke, bahkan beberapa jenis kanker. Selain itu, minyak ini juga mendukung kesehatan usus yang secara langsung memengaruhi imunitas dan tingkat peradangan dalam tubuh kita. Jadi, jangan ragu untuk menuangkannya secara berlimpah ke salad, sayuran, atau sebagai tambahan dalam sup. Ini bukan sekadar bahan masakan yang lezat, melainkan obat alami yang ampuh melindungi tubuh Anda dari dalam. Dan kini, kita sampai di puncaknya. Inilah dia, nomor 1 kita. Sebuah produk yang sering dikonsumsi banyak orang hampir setiap hari, tanpa menyadari kekuatan super tersembunyi di baliknya. Dan itu adalah si tomat. Ya, Anda tidak salah dengar. Sayuran sederhana yang akrab bagi kita semua ini, meskipun ahli botani akan menyebutnya buah beri, adalah juara sejati dalam peringkat kita. Dan senjata rahasianya adalah likopen. Likopen adalah antioksidan paling kuat dari kelompok karotenoid. Dialah yang memberikan warna merah pekat pada tomat. Tugas utamanya dalam tubuh kita adalah berpatroli dan menetralkan radikal bebas, para pengganggu yang merusak sel-sel dan memicu proses peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa likopen sangat efektif dalam mengurangi penanda peradangan yang terkait dengan penyakit kardiovaskular dan beberapa jenis kanker. Ia adalah pengawal sejati bagi sel-sel kita. Namun, inilah inti dari semua ini, kejutan yang saya sebutkan di awal. Berbeda dengan banyak sayuran lain yang khasiatnya berkurang saat dimasak, dengan tomat justru sebaliknya. Ketika Anda memasak tomat, entah direbus, dipanggang, dibuat saus atau pasta, keajaiban sesungguhnya terjadi. Panas merusak dinding sel tomat yang keras, melepaskan likopen, dan membuatnya jauh lebih mudah diserap oleh tubuh. Ini berarti tubuh Anda dapat menyerapnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada dari tomat mentah. Jadi, pasta tomat, saus spaghetti, sup tomat, atau sekadar tomat ceri panggang, semua itu bukan sekadar makanan biasa. Ini adalah eliksir antiinflamasi yang terkonsentrasi. Dan jika Anda menambahkan sedikit minyak zaitun, penyerapan likopen akan menjadi lebih baik lagi, karena likopen bersifat larut lemak. Demikianlah, produk sederhana dan mudah didapat yang ada di setiap dapur ini ternyata menjadi pahlawan utama kita. Terkadang solusi paling ampuh justru adalah yang paling sederhana. Jadi, produk apa sih yang justru makin berkhasiat kalau dimasak? Jawabannya adalah tomat. Iya, buah tomat yang biasa kita temukan. Rahasia utamanya terletak pada likopen, antioksidan kuat yang juga memberikan warna merah khas pada tomat. Dan ini dia bagian paling menariknya. Ketika tomat dimasak atau melalui proses pemanasan, bioavailabilitas likopen atau kemampuan tubuh untuk menyerapnya justru meningkat pesat. Jadi, pasta tomat, saus pasta, atau sekadar tomat rebus tumis, semuanya ini adalah bom antiinflamasi yang sangat terkonsentrasi. Menakjubkan, bukan? Terkadang cara sederhana dalam mengolah makanan justru bisa membuatnya berkali-kali lipat lebih bermanfaat. Yang paling penting untuk diingat, melawan peradangan kronis bukan berarti harus diet ketat, melainkan tentang menambahkan nutrisi pintar dan lezat ke dalam pola makan Anda. Anda tidak perlu meninggalkan semua yang Anda suka,
cukup tambahkan makanan pendukung yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan episode-episode kami berikutnya. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Dari produk-produk yang kita bahas tadi, mana yang sudah menjadi favorit dan Anda konsumsi secara rutin? Atau mungkin Anda punya senjata rahasia sendiri dalam melawan peradangan? Yuk, bagikan di kolom komentar. Mari kita kumpulkan daftar makanan antiinflamasi paling bermanfaat bersama-sama.